Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, hari ini salam jumpa dengan kami dari Yayasan Imam Ahmad Rajani dalam program seri pengajaran firman Tuhan. Shalom kami sampaikan dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, yang terletak di Desa Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan diberkati Tuhan, baik-baik, sehat-sehat, ya, selalu dalam bentuk sukacita, punya pengharapan, iman dan kasih berlimpah. Karena kita terlalu percaya bahwa Tuhan yang menjamin kita, Tuhan yang memelihara kita, dan Dia adalah setia adanya, dan Dia berjanji bahwa Dia adalah sumber damai sejahtera, akan menguduskan kita seluruhnya, baik roh kita, baik jiwa kita, bahkan tubuh kita terpelihara sempurna, tidak bercacat sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan seri pengajaran kita dengan tema berjudul Imam Ahmad Rajani atau Royal Priesthood. Inilah seri yang ke-7 pada hari ini. Ayat pokok kita terambil tetap dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan kita akan baca bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di rumah yang sedang mengikuti program siaran ini. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ini seri yang ke-7. Kita tahu persis bahwa pada zaman perjanjian lama, jabatan imam adalah jabatan yang sangat strategis, sakral, mulia, dan agung. Sehingga apabila para imam itu melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan Allah, atau tidak diperintah oleh Allah, atau tidak disuruh oleh Allah di dalam kemah pertemuan atau kemah suci dalam menyelenggarakan ibadah di sana, itu resikonya mereka akan mati, ya, dibunuh di dalam kemah. Ya, sebab itu di sini terjadi, sudah Bapak Ibu sekalian, bahwa anak daripada imam besar Harun, yaitu Nadab dan Abihu, dan kita tahu itu tertulis itu di dalam kitab Imamat pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Juga ada di dalam Bilangan pasal yang ketiga ayat 3 sampai dengan 4, dan Bilangan pasal 26 ayat yang ke-60 sampai dengan 61. Jadi cukup serius karena ketiga ayat ini atau kitab ini diangkat berulang-ulang, baik dalam kitab Imamat maupun dalam kitab Bilangan. 2 kali disebut mengenai kasus yang terjadi dengan kematian Nadab dan Abihu yang dibunuh di dalam kemah pertemuan oleh api yang dari Tuhan. Ya, sebab itu kita bisa melihat sini apa gerangan yang menjadi kesalahan mereka, pelanggaran mereka, dan beberapa penafsir Alkitab itu menafsirkan beberapa hal karena secara eksplisit tidak ditulis apa yang menjadi pelanggaran dan kesalahan dosa mereka, tapi beberapa penafsir ini mulai menafsirkan, dan saya ambil ada 3 hal yang membuat mereka akhirnya mati di dalam kemah pertemuan ketika mereka menyelenggarakan upacara atau kebaktian, ya, di dalam kemah pertemuan itu. Yang pertama itu Nadab dan Abihu itu memasukkan ke dalam perbaran mereka api dari sumber yang tidak diperkenankan Allah, atau mereka melakukan untuk katakan menyalakan api baik di mezbah dupa maupun juga di mezbah korban bakaran. Itu adalah hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Dan juga persembahan di mezbah dupa, yaitu persembahan ukupan yang ada di mezbah dupa itu di atas mezbah, yang hanya boleh dilakukan oleh imam besar saja, bukan oleh mereka sebagai imam biasa. Dan kita tahu bahwa imam besar itu adalah orang tua mereka, dalam hal ini adalah Imam Harun. Dan ini tertulis dalam Keluaran pasal 30 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama. Ini adalah tafsiran beberapa penafsir Alkitab. Salah satu karena mereka, ya, melakukan hal yang di luar instruksi atau tidak pada biasanya yang dilakukan oleh imam besar Harun, dan mereka mengambil alih, ya, pekerjaan ini. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian
tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu haruslah ia membakarnya. Jadi saudara perhatikan baik di sini bahwa di dalam ruang suci itu atau ruang kudus itu ada 3 alat. Itu yang sebelah utaranya adalah meja roti pertunjukan, kemudian sebelah selatannya itu adalah candlelight atau menorah, itu 7 kaki dian, kemudian yang ke depannya ke arah barat yang dekat dengan tirai masuk ke dalam ruang maha kudus itu adalah mesbah dupa. Dan kita tahu bahwa mesbah dupa itu hanya boleh dilakukan oleh imam besar, ya, untuk membakar wangi-wangian di situ berupa kemenyan, ya, berupa juga ya dupa di sana, dan itu dilakukan oleh hanya imam besar. Tapi diperkirakan bahwa kedua anak Harun ini melakukan hal itu. Nah, sehingga akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diperkenankan Tuhan dan mereka mati di sana secara mengenaskan di tempat itu atau di ruang kudus. Kemudian ada penafsir yang lain juga mengatakan bahwa Nadab dan Abihu ketika menyelenggarakan tugas kebaktian di dalam kemah suci itu sepertinya mereka di bawah pengaruh alkohol atau dalam keadaan mabuk. Padahal itu sangat dilarang, ya. Yang tertulis itu dalam kitab Imamat pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Perhatikan baik. Tuhan berfirman kepada Harun, ayat ke-9, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras engkau serta anak-anakmu. Ya, berarti dilarang baik kepada Nadab, Abihu, kemudian Eleazar dan juga kepada Itamar. Bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Ini sudah ada ayat yang begitu keras sekali ancamannya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Jadi kita lihat di sini bahwa imam-imam di zaman itu mereka dilarang sekali untuk namanya berhubungan dengan yang namanya anggur atau minuman keras, saudara. Nah, bagaimana dengan imam-imam di zaman hari ini? Ya, nah ada yang memang ya istilah kolmenado itu sebelum melakukan katakanlah pelayanan, baik dia sebagai penatua atau sebagai diaken, itu dia bakate dulu, artinya mabuk dulu, untuk supaya apa? Melancarkan kata-kata. Sebab itu di Minahasa kita disebut dengan air kata-kata. Katanya kalau sudah sampai, kalau sudah dipanasin dulu, maka dia lebih lancar, lebih berani, ya, hilangkan semua rasa kikuk dia dan gugup dia. Itu yang kebiasaan dilakukan oleh para imam atau penatua atau katakan penilik jemaat yang ada di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Saya tidak tahu di tempat yang lain, ya. Makanya kalau di zaman perjanjian lama, maka imam-imam yang melayani seperti itu sudah pasti akan dibunuh oleh Tuhan. Ya, sudah perhatikan ya. Karena itu memang dilarang keras. Mungkin zaman berubah, jadi peraturan Tuhan berubah. Tapi sampai hari ini saya percaya langit dan bumi bisa berlalu, tapi perkataan firman Tuhan akan tinggal kekal selama-lamanya. Dan ayat begitu jelas dalam perjanjian baru juga berkata bahwa orang mabuk ya tidak dapat tempat di dalam kerajaan Allah. Nah, sebab itu dalam surat 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-10 berkata, pencuri, orang kikir, orang pelit, pemabuk, tolong garis bawahi kata pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, perhatikan baik saudara. Kemudian ada penafsiran ketiga juga bahwa Nadab dan Abihu sebagai imam, mereka memberontak dan berdosa kepada Allah dan hukumnya. Jadi mereka melanggar aturan atau hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah lewat Nabi Musa yang disampaikan kepada Harun sebagai imam besar, sebagai kepala dan semua imam-imam daripada anak-anaknya dia sendiri. Dan dengan demikian menajiskan tempat kudus. Ini yang Tuhan pesankan kepada Harun ya lewat Musa, bahwa kalau mereka melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan instruksi Tuhan atau perintah Tuhan, maka sama dengan mereka melanggar, memberontak atau berdosa kepada aturan atau hukumnya Tuhan. Dan berarti dengan demikian mereka menajiskan tempat yang dikhususkan atau dikuduskan oleh Tuhan. Itulah merupakan tempat pertemuan di mana Tuhan hadir senantiasa untuk bisa ada di tengah-tengah umat Israel dan memberkati umat Israel dalam bentuk tiang awan pada siang hari dan bentuk malam hari adalah tiang api. Dan itu kita bisa baca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-30 ayat 9. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain ataupun korban bakaran ataupun korban sajian. Juga korban curahan janganlah kamu curahkan di atasnya. Jadi korban-korban yang ini tidak boleh dilakukan di dalam ruang kudus atau di mezbah dupa. Di situ hanya boleh
dipersembahkan atau dibakar di situ adalah ukupan wangi-wangian dari kemenyan dan dupa itu, supaya di dalam ruangan itu menjadi wangi, menjadi harum, dan itu merupakan menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekali kalau mereka taruh curahan atau korban-korban yang lain, maka terjadi persoalan di sini, pasti melanggar semua aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, dan resikonya siapa yang melakukan atau imam-imam yang melakukan itu pasti mereka akan mati dibunuh oleh Tuhan. Ya, ini yang terjadi seperti apa yang dialami oleh Nadab Abihu, adalah imam-imam anak-anak daripada Harun. Dan juga dalam Imamat pasal yang ke-10 ayat yang ketiga jelas tertulis bahwa berkatalah Musa kepada Harun, karena Musa sebagai nabi penyambung lidah, berkata kepada Harun sebagai imam besar, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Makanya sudah terjadi peristiwa di mana api Tuhan menyambar kepada anaknya imam-imam Nadab dan Abihu. Maka Tuhan menyampaikan bahwa ini terjadi karena memang tempat itu sudah aku khususkan bagi kamu dan anak-anakmu untuk melayani di dalamnya, orang-orang yang dikhususkan, yang terpilih, orang-orang yang spesial. Tapi kalau kamu tidak menghargai kemuliaanku, kamu tidak menghargai kekudusanku, maka akan terjadi seperti yang kamu lihat ya di depan kamu hari ini. Dan Harun berdiam diri untuk merenungkan segala sesuatu. Dan Tuhan berpesan kepada Musa, tidak boleh menangisi ya atas kematian kedua anakmu yang adalah juga menjabati jabatan keimaman pada zaman itu ya. Dan akhirnya mereka diseret keluar oleh ya sepupunya Harun. Imamat pasal 10 ayat yang keempat. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, jadi sepupunya Harun, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Biasanya mereka tidak boleh menyentuh jenazahnya, jadi mereka tarik di jubahnya saat itu. Kalau mereka bersentuhan dengan jenazah itu yang sudah mati karena dihukum oleh Tuhan, maka mereka akan menjadi najis. Sebab itu pasti mereka tarik dari jubahnya, saudara. Itu peraturan yang sangat ketat di zaman perjanjian lama yang Tuhan sampaikan lewat Musa. Dan Musa juga harus sampaikan kepada Harun sebagai penanggung jawab dalam keimamatan di dalam kemah pertemuan itu. Kemudian kita akan lihat bagaimana dengan aplikasinya di zaman perjanjian baru. Ya, di zaman pada zaman perjanjian baru atau zaman gereja Tuhan kita sekarang ini, yaitu dimulai dari Kisah Para Rasul sudah pencurahan Roh Kudus, jabatan strategi sakral mulia yang agung ini diselenggara, yaitu yang pertama secara umum adalah oleh kita semua, karena kita semua dipanggil juga sebagai imam-imam ya. Makanya dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih, atau terjemahan yang lama tuh kamu adalah keluarga yang terpilih ya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk jadi apa? Bahwa kamu akan menjadi imamat yang rajani. Berarti semua kita akan terpanggil ya sebagai imam pada bidang kita masing-masing. Kita akan sebagai imam baik dalam rumah tangga kita maupun di sekolah pendidikan kita, di tempat pekerjaan kita ya, di tempat dimanapun kita berada, di mana Tuhan tempatkan di bidang kita dan profesi kita. Kita harus sebagai imam di sana untuk menuntun banyak orang bisa betul-betul bisa ya mengenal Tuhan, dan bisa juga menjadi orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Dan kita lihat di sini secara umum kita semua yang beriman atau percaya kepada Yesus Kristus yang sudah ditebus, perhatikan, oleh darah Yesus atau darah anak domba Allah. Ini karena iman kamu harus dihabiskan. Kan kita sudah belajar kemarin pada seri yang ke-6 itu bagaimana pentahbisan imam ya. Nah, itu harus ditabiskan itu, dan mereka mentabiskan itu dengan 3 material. Yang pertama adalah darah. Kalau mereka itu adalah darah anak domba, kalau kita adalah darah Yesus dan juga adalah anak domba Allah. Dan itu tertulis dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Demikian bunyinya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau dengan emas ya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sebab itu saudara lihat bahwa kita ya ditebus itu
spesial untuk jadi panggilan istimewa. Makanya kita sebut terpanggil, terpilih ya untuk masuk dalam rencana ini menjadi imamat yang rajani. Ini orang-orang yang spesial, orang-orang yang khusus yang disebut dengan His own special people. Orang-orang milik Tuhan yang sangat spesial, yang khusus. Kenapa? Karena kita akan diberikan tanggung jawab atau jabatan yang sakral mulia ini. Sebab itu tolong saudara perhatikan ini dan hargai ketika Tuhan telah pilih kita lewat Yesus Kristus, telah menebus kita. Betapa mahalnya nilai kita, karena Bapa harus korbankan anaknya. Yesus harus menebus kita untuk jadikan satu rencananya, untuk masuk dalam rencananya menjadi imam-imam dan raja, untuk bisa membangun sistem kerajaan sorga di bumi. Haleluya saudara. Betapa luar biasa saudara dan saya ini. Kemudian kita lihat di sini bahwa mereka sudah ditebus dengan darah domba Allah. Ketika kita percaya Yesus, maka nilai penebusan itu kita terima dengan cuma-cuma. Tapi juga harus ditindaklanjuti lagi dengan yang kedua dan yang ketiga, itu harus ditahbiskan dengan air. Dan air ini artinya baptisan air, dan Roh Kudus artinya baptisan Roh Kudus, seperti kita sudah pelajari kemarin. Dan kita tahu itu tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang kelima, ayat yang terkenal sekali. Yesus berkata dengan Nikodemus ketika Nikodemus datang malam-malam untuk menanyakan bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Perhatikan, air dan roh, karena air ini besar berarti adalah Roh Kudus. Kata dilahirkan berarti katakan Tuhan menurunkan keturunan. Kata lahir artinya kita menjadi anak Allah atau orang baru. Itu harus prosesnya ditebus pakai darah Yesus supaya utang darah kita selesai, kemudian dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus sehingga kita bisa memperoleh benih yang baru. Dan ketika Roh Kudus itu kita terima, maka status kita berubah menjadi anak-anak Allah, seperti yang disurati oleh Paulus kepada jemaat di Galatia dalam surat Galatia pasal 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba, ya Bapa. Artinya ketika kita terima Roh Kudus atau meterai pentabisan kita yang ketiga ini, maka status kita sekarang berubah menjadi anak Allah, dan kita memiliki hak warisan, hak kesulungan, sehingga kita akan dipercayakan, dilantik sebagai imam dan raja atau imamat yang rajani. Haleluya saudara. Dan ini ditegaskan juga di dalam surat Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima, itu menjelaskan bagaimana aplikasi dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Demikian bunyinya, pada waktu itu Dia adalah Yesus telah menyelamatkan kita. Artinya proyek keselamatan yang dikerjakan Yesus itu 2000 tahun yang lalu itu kan sudah selesai. Jadi Yesus telah menyelesaikan tugasnya adalah membayar semua hutang darah kita dengan korban gerafiratnya di atas bukit Golgota, sehingga kita sekarang menjadi anak Allah, sudah bebas dari hutang darah kita yang harusnya kita mati, tapi Yesus ganti mati. Sudah terjadi, makanya ada kata telah, artinya sudah, proyek ini sudah diselesaikan Yesus, dan Dia sudah kembali ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Itu bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Sekali lagi, bahwa yang kita peroleh ini bukan karena perbuatan baik kita untuk kita dapat upah ini, tapi ini diberikan dengan cuma-cuma atau gratis, yang disebut dengan anugerah atau grace, atau dalam bahasa Greek disebut dengan sola gratia. Asal kita beriman kepada Yesus lewat sola fide, maka kita bisa memperoleh sola gratia atau pengampunan ini, penebusan ini. Nah, dikatakan di sini bahwa kita memperoleh ini itu bukan karena perbuatan baik atas keselamatan yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu, tetapi karena rahmatnya, karena anugerahnya, karena kasihnya. Oleh apa? Bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh rahmat ini atau anugerah ini, sehingga betul-betul kita bisa diselamatkan, dan kita juga bisa memperoleh semua janjinya sebagai anaknya, dan kita sebagai ahli warisnya untuk memperoleh warisan kerajaan sorga, menjadi imamat yang rajani. Ini oleh, ada kata oleh, perhatikan. Oleh itu adalah perbuatan dari iman kita, permandian, kelahiran kembali, atau kalau katakan Yohanes tadi pasal 3 ayat 5 katakan lahir dari air, artinya berarti permandian. Permandian air atau baptisan air. Itu dalam terjemahan Alkitab, terjemahan lama, itu ditulis sebagai baptisan air. Kemudian dan oleh
pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk memperoleh keselamatan ini, memperoleh berkat ini, anugerah ini, itu karena lewat permandian kelahiran kembali atau baptisan air atau lahir dari air, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus atau lewat baptisan Roh Kudus. Makanya kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana meterai, 3 meterai ini, itu adalah cara Tuhan mentahbiskan setiap pribadi atau orang-orang yang dipersiapkan menjabati jabatan imam, baik perjanjian lama, orang-orang perjanjian lama, maupun juga kita di zaman orang-orang perjanjian baru atau di zaman gereja Tuhan hari ini. Dan itu kita bisa lihat kembali dalam ayat 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, untuk kita dengan judul kesaksian anak Allah, ini 3 hal ini yang memberikan, meneguhkan kita bahwa kita memiliki status yang sudah pasti adalah sebagai anak-anak Allah, yaitu Roh Kudus. Yang kedua adalah air dan darah apa? Darah Yesus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi satu pemeteraian ini, tapi 3 bentuk dan 3 material ini yang betul-betul menguatkan kita, memberikan kesaksian kita teguh bahwa kita adalah anak-anak Allah. Percaya bilang amin. Haleluya. Itu secara umum untuk kita menjabati sebagai panggilan kita imamat yang rajani. Kemudian poin B2 itu secara khusus. Nah, ini secara khusus adalah pelayanan dalam kelompok-kelompok di dalam pelayanan kita atau dalam bentuk komunitas kita sebagai gereja Tuhan, dalam bentuk organisasi atau koinonia. Maka juga ada pelayanan khusus oleh orang-orang percaya yang menunjukkan orang-orang percaya yang menunjukkan kehidupan rohani yang berintegritas. Artinya kehidupan rohani dalam penjenjangan waktu itu bisa dilihat oleh katakanlah penilik jemaat itu atau orang yang berkompetensi untuk bisa menilai orang-orang mana yang berlayak untuk bisa ditahbiskan itu untuk menjabati satu pelayanan khusus. Maka dia harus punya integritas dalam kurun waktu tertentu, bahwa dia konsisten, punya integritas. Artinya orang percaya, bisa dipercayai, kemudian dia tekun, dia setia, dia kepada Allah dan juga kepada firman-Nya. Tentunya biasa menguasai firman dan dapat diangkat sebagai apa? Sebagai penilik jemaat. Penilik jemaat atau di sini itu dalam bahasa Inggris disebut dengan leadership in the church, atau yang kita kenal pada istilah yang lain pada gereja-gereja yang lain di Eropa, di Amerika disebut dengan bishop. Ini ada persyaratan yang Paulus sampaikan kepada Timotius sebagai gembala saat itu untuk bisa dapat mengangkat orang-orang sebagai penilik di dalam jemaat dia yang dia gembalakan. Itu harus punya persyaratan yang tertulis di dalam surat 1 Timotius 3 ayat 1-7. Dan ini adalah hal yang kita bisa lihat dengan mata kepala. Ini hal penilaian lahiriah. Kalau penilaian rohania kita sudah lihat tadi secara penjenjangan, dia sudah berintegritas, dia dalam kurun waktu tertentu, dia taat, betul-betul dia setia kepada firman. Kemudian, tapi ini hal-hal kita bisa lihat langsung sehingga kita bisa menilai siapakah orang yang berlayak untuk kita bisa pilih untuk menjabati pelayanan khusus ini. Ini juga sebagai imam-imam yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1-7 kita akan baca. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat ini menginginkan pekerjaan yang indah. Ini luar biasa, kita sebagai penilik jemaat berarti kita dipercayakan untuk bisa dapat menjadi orang yang dituakan dalam jemaat. Untuk kita sudah beri mata Tuhan untuk melihat bagaimana orang-orang yang masih junior di dalam pelayanan satu komunitas atau satu koinonia. Kemudian ayat yang kedua, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, bukan suami dari 2 istri atau 4 istri. Kemudian dapat menahan diri, artinya bisa menguasai diri. Dalam bahasa yang lain sabar, dalam istilah lain disebut dengan slow to anger. Bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Ayat yang ketiga, bukan peminum. Nah, saudara lihat ini syarat ini gak usah Tuhan yang lihat, kita yang lihat.
Ini yang kelihatan setelah lahiriah, kehidupan sehari-hari. Kalau ini tidak memenuhi syarat, apalagi yang roh. Itu yang roh kan kita tidak lihat, saudara. Sebab itu kalau memilih penilik jemaat, orang dituakan, dipercayakan di dalam jemaat, karena suatu jabatan yang sangat mulia, jabatan yang strategis sekali, yang menentukan sekali nasib umat di bawahnya, yang dipimpinnya. Maka mesti melihat, saudara, kalau dia penggemar anggur, atau ya kalau katakan di daerah kami sebut captikus, saudara. Masa kita milih dia, sedangkan persyaratan firman Tuhan yang kita bisa lihat secara lahiriah saja sudah tidak memenuhi syarat. Kadang-kadang hal yang seperti ini kita langkahi karena kita melihat dia pejabat, ya baik di birokrasi atau dia juga di perusahaan swasta atau dia tokoh masyarakat dan sebagainya. Dari pertimbangan ini tuh bukan alkitabiah, saudara. Bagus dia sebagai pejabat, berarti orang intelek, ya orang yang punya kemampuan, smart, oke, tidak salah. Itu bagus, dia menjabati satu jabatan bagus karena berarti dia menguasai secara organisatoris, dia kuasai, secara birokrasi dia kuasai. Tapi kalau dia peminum, berarti kan gugur semua itu. Ya. Jadi ini sudah tidak memenuhi syarat, atau dia bukan pemarah atau pemerang dikatakan di sini. Dia menjadi orang yang peramah, pendamai. Kemudian bukan hamba uang, saudara. Kemudian ayat keempat. Seorang kepala keluarga yang baik, artinya dia bisa juga jadi ya imam yang baik dalam keluarganya. Ya, bagaimana dia bisa juga disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Nah, karena itu merupakan ya komunitas kecil yang Tuhan percayakan untuk dia pimpin. Kemudian yang kelima, jika seorang tidak tahu mengapalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah yang jauh tentunya lebih banyak jumlahnya, ya lebih banyak segala macam bentuk karakter dan sikap hatinya dan tingkah lakunya. Ayat yang ke-6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Nah, diperhatikan, saudara. Kadang-kadang ini kita melangkahi syarat-syarat yang sudah pasti ini. Agar jangan dia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Bahaya, saudara, mengangkat orang yang baru bertobat karena kita melihat mungkin dia ya katakanlah pengusaha yang berhasil, atau di tokoh masyarakat saya sebut tadi, sehingga tentunya ada katakanlah ada interest di dalam pengangkatan ini. Itu bahaya, saudara. Ini bisa bikin kacau semua pelayanan yang sangat sakral mulia ini. Kenapa? Dia itu bisa jadi sasaran tembaknya iblis, sehingga dia jadi kayak sombong. Dia bisa bikin jadi kacau semua sistem yang ada di dalam satu pengembalaan. Ya, makanya sudah bisa perhatikan ini. Ayat yang ke-7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Dia punya integritas, artinya dia punya nama baik supaya juga berdampak juga, karena dia juga jadi terang dan garam juga bagi orang lain. Bagaimana kalau di luar namanya juga sudah katakanlah tidak mendapat tempat yang layak di mata masyarakat. Saudara tolong perhatikan ini, agar dia jangan digugat orang dan akhirnya juga jatuh ke dalam jerat iblis. Ya, itu adalah syarat untuk kita mengangkat pelayan-pelayan khusus untuk menjabati sebagai penilik jemaat, atau kalau di organisasi sebut dengan dia duduk di bagian pembina rohani, ya di atas daripada katakanlah ketua harian, itu biasanya pembina rohani, atau di atas ketua sinode, itu ada yang sebut dengan katakanlah ketua-ketua dewan pembina, ya kan mereka sudah dituakan dan dianggap mapan, mereka sudah dapat betul-betul ya bisa menjadi contoh dan teladan buat ya junior-juniornya. Karena keseniorannya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan dengan masa baktinya sekian lama. Nah, sebab itu tolong perhatikan, saudara, ini. Ini yang bisa kelihatan syarat-syarat yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Kemudian bagaimana juga dia dipercayakan sebagai diaken. Ya, diaken atau pelayan-pelayan khusus untuk mengurus janda-janda miskin dan juga anak-anak yatim piatu dan orang miskin. Ya, 1 Timotius pasal 3 8-13. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, artinya ya bisa dipegang perkataannya. Ya, dia tidak munafik. Artinya berarti berkata sesuai dengan apa yang dikatakan, dia berbuat sesuai dengan apa yang dikatakan. Jangan penggemar anggur, sama juga, saudara. Ya, tetap jangan pemabuk, penggemar anggur. Jangan serakah. Ayat 9 lanjut, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Artinya ya kalau dipercayakan ada hal-hal yang dia harus urus mengenai hal-hal yang sangat pribadi dengan orang-orang jemaatnya, berarti dia bisa
Ya, menyimpan rahasia iman, dia bukan bocor mulut. Kemudian ayat yang ke-10. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tidak bercacat. Ayat yang selanjutnya. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal, ya. Kemudian dia memiliki istri yang seperti itu, saudara. Kemudian ayat selanjutnya, diaken haruslah suami dari satu istri, sama saudara. Ya, biar istrinya satu tapi mungkin selingkuhannya banyak, ya tetap ya ini memenuhi syarat. Artinya kan cuma satu istri yang sah. Kan tidak ditulis, ya. Tidak boleh dengan selingkuhannya. Kalau ada ditulis baru itu berarti tidak sah, tapi kan ditulis. Berarti cuma satu istri boleh, tapi plus selingkuhan kan boleh. Saudara, yang nambah firman Tuhan. Satu istri artinya tetap setia kepada satu pribadi, ya, untuk sebagai pasangan hidup sampai kematian yang bisa akan memisahkan mereka, dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Ayat 13. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa, artinya tidak jadi sandungan, ya, tidak jadi batu sentuhan, ya, tidak bisa dapat membuat, ya, orang lain itu bisa dapat jatuh atau orang lain bisa tersandung karena orang-orang yang kita angkat pada jabatan-jabatan demikian. Kemudian juga ayat di sini juga berkata bagaimana dengan penatua atau elders atau orang yang dituakan, dan penatua di sini adalah gembala. Ya, gembala-gembala tentu dalam pengangkatan ini mesti ada syarat-syarat yang bisa dilihat secara lahiriah atau kehidupan sehari-hari mereka, dan ini ada tertulis dalam dua surat Titus pasal yang pertama 5-9, kemudian 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4. Kita akan baca nih ayat ini bersama-sama karena ini penting sekali. Surat Titus pasal yang pertama, aku telah meninggalkan engkau di Kreta. Jadi Titus ini satu anak muda, ya, adalah muridnya Paulus, dan kemudian dia dipercayakan sebagai gembala di Kreta. Dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, elders, ya. Artinya majelis-majelis atau penatua-penatua yang di sekarang di istilah-istilah ini pasti ada di gereja-gereja kita atau dalam bentuk istilah yang lain, tapi pengertiannya sama. Seperti yang telah ku pesankan kepadamu. Ayat lanjut. yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri. Jelas saudara lihat ini perlu diseleksi karena ini bisa dilihat secara lahiriah. Yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Jadi artinya anak-anak juga menentukan, saudara. Kalau dia anak kecobalo di luar, pergaulan bebas, seks bebas atau narkoba, ya anak-anak begini jangan saudara pilih bapaknya sebagai katakanlah jabatan sebagai elders atau penatua. Kan ini syarat yang kita bisa lihat. Ya, yang langsung kita bisa lihat. Kalau hati Tuhan yang lihat, karena kita nggak bisa lihat hati orang. Tapi hal-hal seperti ini kehidupan keluarganya, anak-anaknya, itu kita bisa lihat. Dan di sini dikatakan kepada Paulus, katakan kepada Titus, jangan angkat di mereka sebagai penatua jemaat kalau memang tidak memenuhi syarat ini. Lanjut kita lihat pada ayat selanjutnya, ayat 7. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pendidik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemerang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. 8. Melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Saya percaya ini semua dari 3 jabatan ini hampir sama persyaratannya, ya. Ya, beda-beda tipis. Kemudian ayat ke-9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, artinya berkata sesuai dengan perbuatan. Ya, jangan berkatanya panjang lebar tapi kenyataan faktanya, ya kenyataannya cuma dapat melakukan yang 1 jengkal saja. Yang sesuai dengan ajaran yang sehat supaya sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentangnya, ya. Kemudian kita baca dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Ini penting sekali. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, artinya mereka ini adalah rasul-rasul, murid-murid yang waktu Tuhan pilih mereka dan langsung menjabati kerasulan sesuai disusai ke sorga. Maka Petrus itu menjadi yang tertua di antara semua rasul, dan dia melupakan ya pada saat itu sebagai kepala gereja, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jadi perhatikan, penatua itu atau elders itu istilah lain juga adalah
gembala sidang jemaat. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat lanjut yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Keteladanan penting, saudara, ya. Karena keteladanan ini membuat semua orang-orang yang kita gembalakan itu pasti akan tunduk karena keteladanan kita, dan membuat mereka itu menjadi orang-orang yang luar biasa dalam satu jemaat yang kita pimpin. Kemudian yang keempat, maka kamu apabila gembala agung datang, yaitu Kristus Yesus, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Haleluya. Nah, demikianlah ya aplikasi daripada keimaman zaman perjanjian baru itu, atau ya jabatan-jabatan yang terjadi dalam gereja Tuhan. Itu jabatan strategis secara umum tadi kita semua, dan secara khusus adalah orang-orang yang dipercayakan untuk memimpin kelompok-kelompok tertentu seperti yang sudah kita bahas, baik sebagai penilik jemaat, sebagai diaken, dan juga sebagai penatua jemaat atau elders. Kemudian bagian selanjutnya, bagian yang ketiga atau B3, dikatakan begini, mereka ini merupakan pemimpin umat Allah. Jadi mereka pemimpin loh. Berarti mereka adalah imam, tapi dipercayakan sebagai pemimpin ya kelompok tertentu. Jadi apabila mereka berbuat dosa atau melanggar kekudusan Allah, ini berdampak sekali. Maka kehidupan rohani mereka itu akan mati dan padam. Yang mimpin kita, saya rohaninya mati, saudara. Apa jadinya kita yang dipimpin? Sudah perhatikan ya. Kalau sampai dia melanggar kekudusan Allah, seperti apa tadi syarat-syarat yang sudah kita paparkan bersama, kita baca bersama. Kalau kita pilih karena melihat hal-hal yang lain di luar daripada ketentuan ini, maka yang pasti dia akan memimpin dengan kehidupan rohani yang mati dan padam. Ya, kemudian pelanggaran mereka itu menajiskan gereja dan seluruh jemaat yang dia pimpin, dan mempermalukan Tuhan. Dampaknya itu menghambat pertumbuhan gereja untuk ya menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Ya mungkin dia bisa dengan cara dia bisa dapat jumlah yang banyak atau secara kuantitas. Dia bisa berhasil dan mengumpul orang dengan daya tarik dengan berbagai macam trik-trik yang dia buat. Tapi itu bukan jadi ukuran, saudara. Banyak tidak jadi ukuran. Tapi kualitas itu yang menentukan, bukan kuantitas. Karena saya lihat biasanya di kantong-kantong Kristen itu mereka menonjol di dalam kuantitas, tapi sangat minim di dalam kualitas. Dan Tuhan perlu adalah kuantitas oke, tapi kalau kuantitas tidak punya kualitas, tidak punya karakter Yesus, buat apa, saudara? Kita bukan ikut satu organisasi dunia atau partai politik, saudara. Yang dibutuhkan suara kita tidak, tapi Tuhan akan membawa kita, itu akan berubah dari waktu ke waktu supaya menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Itulah yang diharapkan untuk kita bisa dapat membawa terang bagi bangsa-bangsa dan membawa orang ya untuk diselamatkan. Haleluya, saudara. Ya, sebab itu perhatikan, saudara. Ini yang menghambat, dan kita tahu ada satu gereja yang tertulis dalam kitab Wahyu, ada 7 gereja Tuhan atau jemaat Tuhan, dan ini saya angkat satu ya jemaat namanya jemaat Sardis. Karena itu waktu Yohanes melihat di Pulau Patmos itu Tuhan sampaikan ada bentuk 7 gereja yang mewakili gereja sepanjang sejarah gereja sejak kisah para rasul sampai Tuhan Yesus datang. Dan kita tahu gereja yang pertama adalah Efesus, jemaat Efesus. Yang kedua adalah jemaat Smyrna, yang ketiga adalah Pergamus, yang keempat adalah Sardis, yang kelima Tiatira, yang keenam adalah Philadelphia, dan yang ketujuh adalah Laodikia. Dan ini di Wahyu pasal 3 ayat 1-6 itu Tuhan ya berfirman kepada jemaat di Sardis yang kita baca di sini. Nah, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Malaikat jemaat ini adalah gembala jemaat atau penatua jemaat. Inilah firman dia memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Sudah lihat, kelihatan mereka bergerak, tapi yang mereka membuat itu adalah hal-hal yang manusiawi, yang lahiriah saja. Tapi mereka tidak membuat hal-hal yang rohani atau hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jadi mungkin dalam bentuk program-program mereka luar biasa oke, tapi hal-hal yang sangat mendasar yang membangun bagaimana pertumbuhan iman percaya daripada jemaat itu tidak mereka fokus di situ. Ayat yang kedua,
Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan yang sudah hampir mati. Tuhan katakan, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Ayat yang 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Ini perlu pertobatan, saudara lihat di sini. Berarti apa yang mereka buat pasti tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka Tuhan bilang, ya, yang kau lakukan itu, ya, semua itu membawa engkau kepada kematian. Jadi kematian rohani, bahkan kematian rohani itu bisa menyebabkan kematian untuk binasa selama-lamanya. Karena itu Tuhan sampaikan bertobat, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, ya, dalam kekudusan, ya. Tidak semua di Sardis, tapi ada sebagian besar mereka itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan, dan sehingga mereka mengalami padam rohani karena mereka adalah layak untuk itu. Nah, kemudian yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan nanti selamat ketika Tuhan adili nanti. Pada saat Tuhan membuka kitab kehidupan, maka nama kita tercatat di sana. Nama daripada jemaat di Sardis ini akan ada tercatat di sana, dan mereka bisa masuk bersama-sama dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Yesus. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ayat yang ke-6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, demikian betapa strategisnya jabatan yang Tuhan percayakan di dalam keimamatan ini. Kita sudah lewati dari 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, sampai kemarin adalah 6 Romawi. Sebab itu bisa lihat ya, materi pengajaran sejak dari tanggal ketika kita mulai membahas tema ini, itu dari tanggal 5 September sampai ya kemarin itu tanggal 10 Oktober. 6 Romawi itu adalah upacara pentahbisan imam. Kita masuk pada 7 Romawi adalah tugas dan tanggung jawab imam. Ya, cukup banyak, dan di sini kita akan bahas satu dulu saja. Dari 7 Romawi ini kita baru bagian A saja, itu sebagai pontifex. Jadi tugas tanggung jawab imam itu adalah sebagai pontifex. Ini dalam bahasa Latin, itu yang punya pengertian adalah pembangun jembatan, atau disebut dengan bridge builder, atau pengantara, atau menjadi mediator, ya, untuk orang bisa dapat ya ketemu dengan Tuhan, atau Tuhan juga bisa dapat ketemu dengan semua umat atau manusia. Dan sini saya angkat pertama dari A1 ini adalah Yesus adalah imam besar, ya, di high priest bagi kita umat manusia di zaman perjanjian baru. Perhatikan, perjanjian lama imam besarnya adalah Harun dan keturunannya, tapi imam besar kita adalah Yesus. Ini berbeda, saudara. Kita sudah bahas kemarin dan kita akan bahas lebih lanjut lagi lebih dalam. Maka ia menjadi pengantara, ya, menjadi jembatan antara Allah dan manusia dengan Allah. Ya, jadi Yesus adalah menjadi perantaranya. Dan kita tahu itu tertulis di dalam surat 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-5. Ya, kita akan baca, karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara, menjadi jembatan, menjadi jalan antara Allah dan manusia. Siapakah dia? Yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, jadi perhatikan ya, ini adalah salah satu tujuan dia jadi manusia ke dalam dunia ini, supaya dia bisa jadi perantara antara Allah dengan manusia dan juga manusia dengan Allah. Ya, sebentar kita akan bahas secara dalam ini karena ini sangat teologis sekali untuk kita perhatikan bersama-sama. Kemudian saya lanjut lagi di dalam surat Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Siapakah dia? Yesus Kristus. Ya, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya, dia sebagai imam besar. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kalau Harun lemah, saudara, tapi ini walaupun dia anak Allah jadi manusia, ya, dia juga sama-sama melihat, sama-sama ya untuk prihatin, sama-sama juga bisa dapat mengetahui kelemahan-kelemahan kita dan merasakan kelemahan kita, dan kemudian dia juga akan menuntun kita masuk
mengangkat kita masuk kepada panggilan yang luar biasa ini. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, itu tahta Bapa, supaya kita menerima rahmat dan menubuhkan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya senang kita baca juga di dalam surat Ibrani pasal yang kelima. Ini penting sekali, ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kita akan baca. Penting sekali karena kita belajar. Kita perlu baca banyak ayat supaya kita bisa mengerti, ya. Sebab setiap imam besar yang dipilih di antara manusia, ini cara perjanjian lama ya. Ia diangkat di Ibrani pasal 5 ayat 1 ini, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Nah, jadi saudara perhatikan di sini, jadi imam besar yang dipilih itu dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Jadi dia menjadi perantara. Ya, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Perhatikan. Ya, dia adalah ya orang yang dipercayakan sebagai imam untuk bisa dapat mempersembahkan persembahan penghapus dosa bagi umat dan juga bagi dia kalau dia manusia biasa seperti perjanjian lama. Ayat yang kedua. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yaitu Imam Harun ya. Karena dia dan manusia biasa punya kelemahan juga. Walaupun dia sudah dikuduskan dengan syarat-syarat daripada Tuhan, tapi tetap dia pasti banyak punya kelemahan. Ayat yang ketiga, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa. Jadi dia harus persembahkan korban penghapus dosa dia sendiri dulu sebagai imam besar. Kemudian dia juga membawa korban penghapus dosa juga bagi umatnya. Jadi sudah perhatikan ayat ini jelas. Karena imam ini punya kelemahan yang harusnya ya dia mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat tapi juga bagi diri sendiri. Jadi harus 2 kali dia persembahkan. Sebab itu selalu dia 2 domba ya jantan yang tidak bercela itu yang disembelih, 1 untuk menghapus dosa umat dan 1 lagi untuk menghapus dosa dirinya sendiri. Ya, baru dia masuk menghadap Tuhan di ruang Maha Kudus. Ayat yang keempat. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun. Nah, Harun ini imam yang mewakili perjanjian lama, zaman perjanjian lama, keimamatan dalam sistem perjanjian lama. Perhatikan ayat yang kelima. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri. Jadi imam itu bukan karena dia hebat, bukan karena dia ya katakan orang yang katakanlah punya potensi atau punya kelebihan yang hebat sehingga dia dipilih, tidak saudara. Karena dia dipilih memang karena persoalan Tuhan mempercayakan saja. Sebab itu ketika juga kita dipilih ya seperti contoh Kristus dipilih, itu dia tidak membesarkan dirinya sendiri atau memuliakan dirinya sendiri, tapi selalu terus tunduk kepada apa yang menjadi kemauan daripada Bapa di sorga yang telah memilih dia dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh dia yang berfirman kepadanya, ini Bapa yang muliakan Yesus, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ayat selanjutnya pada 6, sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Itu bukan menurut peraturan Harun, tapi menurut peraturan Melkisedek. Ayat yang ke-7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia, ya kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Ayat yang ke-8, dan sekalipun dia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat ya dari apa yang telah dideritanya. Jadi Yesus juga taat sehingga dia menjadi teladan buat kita. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, adalah saudara dan saya. Ayo kemudian ayat yang ke-10, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Perhatikan saudara, menurut peraturan Melkisedek. Jadi kita punya imam besar sekarang, bukan Harun lagi. Kalau Harun tuh Taurat, kemudian dengan orang Israel pada tempo dulu, juga masih sampai sekarang mereka tetap terus ada sebagian besar, yaitu Yudaisme masih terus memegang teguh ya peraturan-peraturan Harun. Tapi kita punya imam besar adalah Yesus yang begitu taat, luar biasa sempurna dalam ketaatannya, dan dia tidak bercacat celah. Dia jadi imam besar dan bukan menurut peraturan Harun, tolong perhatikan, tapi menurut peraturan Melkisedek. Itu berbeda saudara, berbeda ya, berbeda kelas dan berbeda asal usul dan
berbeda kemuliaannya dan kesempurnaannya, ya. Oke, kemudian kita akan lihat di sini, kita akan bahas bagian daripada yang pertama nih, Yesus Kristus adalah imam besar. Salah satu tugas dia datang sebagai imam besar, ya. Bagaimana dia menjalankan keimamatannya sebagai bridge builder atau sebagai pontifex. Kita mulai dari A, 1A. Keperantaraannya adalah sempurna. Oh, Harun tidak sempurna, saudara. Ya, Harun akhirnya terdesak sampai membuat akhirnya orang Israel terjebak dalam penyembahan anak lembu emas atau Apis. Dewa disembah oleh orang Mesir dan orang Kanaan. Ya, jadi perhatikan bahwa keperantarannya Yesus adalah sempurna. Dia sebagai pontifex yang sempurna, sebagai pembangun jembatan yang sempurna, sebagai bridge builder yang sempurna, sebagai pengantara yang sempurna, dan sebagai mediator yang sempurna. Karena dia adalah Allah dan manusia. Perhatikan, di dalam Yesus itu ada dua. Dia adalah Allah dan manusia. Makanya saya pakai M besar di sini, saudara. Allah dan manusia. Kemudian saudara bisa lihat di sini, maka dia berdiri di hadapan manusia sebagai Allah dan di hadapan Allah sebagai manusia. Perhatikan kalimat ini baik-baik, saudara. Itu ada dalam pribadi Yesus. Maka dia lahir sebagai Immanuel. Itu ada dua hal yang dia punyai. Satu sebagai Allah dan juga satu sebagai manusia. Itu tertulis juga dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9. Itu ayat yang ke-5 jelas tertulis seperti itu, dia sebagai Allah dan juga dia sebagai manusia, ya. Dan dia sebagai manusia dan dia sebagai Allah. Maka sudah bisa lihat dalam Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Siapa Yesus ini? Nubuatan buat Yesus. Ini sebagai manusia. Seorang putra telah diberikan untuk kita sebagai manusia. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nah, kemudian nama disebut orang apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini adalah Allah. Jadi pada bagian teks daripada Yesaya 9 ayat 5a itu adalah Yesus sebagai manusia yang datang, yang lahir, kemudian status dia itu adalah sebagai Allah. Sudah lihat di sini, seperti katakan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Itu adalah status sebagai Allah. Itu adalah Yesaya 9 ayat yang ke-5b. Nah, sebab itu Yesus ini keperantarannya adalah sempurna. Karena apa? Dia juga dalam Allah dan juga dalam manusia. Kalau Harun hanya manusia biasa. Nah, jadi Yesus yang jauh sempurna, bahkan sempurna banget gitu loh, seperti itu ya. Karena dia juga sebagai Allah dan manusia, sebab itu dia di mediator, dia pengantara, dan dia adalah juga ya sebagai Allah di hadapan manusia. Ya, seperti itu sudah lihat. Kita akan baca dalam surat Ibrani pasal yang ke-7 ayat 11 sampai 28. Saudara baca baik-baik teks ini. Mungkin saya tidak akan bisa sanggup dengan sempurna menjelaskannya, tapi saya percaya Roh Kudus akan meremahi firman yang kita sampaikan saat ini di dalam hati saudara, sehingga saudara bisa memahami apa sih fungsi pengantara lewat Yesus Kristus atau sebagai pontifex. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Ya, sila perhatikan ya, kalau imamat Lewi itu bicara pasti Harun dan anak-anaknya dari suku Lewi. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Nah, mereka terima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Lanjut. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Ya, perhatikan baik-baik ini ayat hari ini. Imamat sudah berubah dari Harun kemudian beralih kepada Yesus, berarti hukum Taurat juga berubah. Ini harus kita perhatikan baik supaya kita jangan rancu. Ya, hukum yang lebih sempurna adalah hukum Kristus di atas hukum Taurat. Sudah berubah karena keimamatan berubah. Sebab itu dalam Ibrani 7:12 dikatakan seperti ini, sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Hukum Taurat sudah berubah dari Taurat jadi hukum Kristus karena keimamatannya berubah dari Harun ya dari suku Lewi berubah kepada Yesus dari suku Yehuda. Ayat yang ke-13, sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain ya adalah Yesus, dan suku lain yang bukan suku Lewi. Dan suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah pada zaman Taurat atau zaman perjanjian lama, zaman ya Musa dan Harun. Kemudian ayat yang ke-14, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda,
Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Jelas ya? Kemudian lanjut lagi pada ayat 15. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Perhatikan ya, bukan cara Harun. Ayat yang 16. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa, yaitu Yesus sebagai imam besar. Ayat yang ke-17. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek, dan keimaman ini tidak pernah berubah sampai akhir zaman, sampai Maranatha. Keimaman Harun sudah berubah. Sebab itu Taurat juga berubah menjadi Injil, saudara. 18. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Berarti saudara melihat di sini. Haleluya. Memang dari Taurat mengambil perubahan. Sebab Taurat itu terdiri dari 3 hukum. Yang pertama adalah hukum moral, itu lebih ditingkatkan pada perjanjian baru, lebih tajam lagi, kemudian lebih sempurna lagi. Kemudian yang kedua adalah hukum seremonial, banyak dihilangkan karena itu ibadah secara lahiriah. Dan yang ketiga hukum sipil itu sudah tidak banyak dimuat karena itu diserahkan kepada peraturan pemerintah dunia. Jadi perhatikan, Taurat itu berisi 3 hukum. 1 hukum moral, itu ditingkatkan lebih tajam lagi, lebih sempurna, lebih tinggi kualitasnya. Yang kedua hukum seremonial itu banyak sekali sudah dihilangkan, hanya beberapa yang dipertahankan saja dan sedikit sekali. Dan yang ketiga adalah hukum sipil, itu sudah dipercayakan, dialihkan kepada pemerintah. Ya, persoalan tanah, batas tanah, dan kemudian hak-hak orang dan seterusnya, saudara. Kemudian ayat 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, perhatikan. Tapi hukum Kristus membawa kepada kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Ya, jadi sekarang lebih dekat karena kita tidak lagi dibatasi oleh tirai di ruang antara ruang kudus dan ruang maha kudus, itu sudah robek sendiri. Dan tirai itu Yesus telah masuk darah penebusannya sendiri, itu sebagai imam besar, sehingga kita bisa langsung ketemu dengan Bapa. Tidak lagi lewat imam besar lagi, lewat imam besar Yesus, bukan lewat Harun lagi. Maka kita langsung bisa ketemu dengan Bapa yang ada di ruang maha kudus itu. Ayat yang selanjutnya. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Ayat 21. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, itu Yesus. Harun tidak selama-lamanya, sebab itu karena dia tidak selama-lamanya, maka Taurat itu juga tidak berlaku selama-lamanya. Ayat yang ke-22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jadi perjanjian yang Yesus ikatkan itu lebih kuat dari perjanjian yang lama, yang diikatkan antara umat dengan Tuhan di kaki Gunung Horeb. Ayat 23. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Itu saudara dan saya. 24. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab dia menjadi pengantara. Sudah lihat, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jelas ya, sebagai pontifex atau membangun jembatan sebagai mediator. Kemudian ayat yang ke-26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat sorga. Ayat yang ke-27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali, imam besar kita itu Yesus, untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban penebus salah. Kemudian ayat yang terakhir 28. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar seperti Harun, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya, yaitu Yesus sebagai imam besar bagi kita orang-orang perjanjian baru, zaman gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya
bisa katakan amin atas semua kemurahan dan kasih Tuhan luar biasa. Kemudian kita pada bagian 1B daripada Yesus sebagai pontifex atau sebagai pengantara. Dia katakan seperti ini, dosa menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Jelas. Tetapi melalui Kristus manusia datang kepada Allah. Itulah sebabnya pada peristiwa penyaliban, saudara perhatikan, ia tergantung di antara sorga dan bumi. Ya, itu yang firman katakan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Itu adalah simbol pada Yesus kemudian. Kenapa dia jadi ular? Karena dia adalah orang yang paling terkutuk, orang yang paling berdosa selama jagat itu. Dari sejak Adam sampai Yesus atau seterusnya, tidak ada orang yang lebih terkutuk, lebih berdosa daripada Yesus. Kenapa? Karena semua kutuk umat manusia dan dosa pelanggaran kejahatan umat manusia itu ditimpahkan kepada Yesus. Itu sebabnya ya, ia ditolak oleh Allah dan manusia, makanya Bapa meninggalkan dia. Ini yang ditakuti oleh Yesus. Maka ketika Bapa meninggalkan dia, disitulah dia rasakan bahwa dia adalah manusia biasa yang harus menanggung segala penderitaan yang luar biasa itu di atas kayu salib, saudara. Sebab itu dikatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa? Karena Yesus sudah jadikan dosa, Yesus jadikan kutuk bagi semua umat manusia. Maka dialah orang paling terkutuk yang tergantung di antara sorga dan bumi. Sebab itu dia ditolak oleh Allah. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa ketemu dengan Allah. Demikian Yesus yang tidak kudus lagi, yang sudah sangat berdosa, sangat terkutuk itu, maka harus ditinggalkan oleh Bapaknya dan juga oleh manusia. Tetapi melalui itu iblis terkecoh dan dikalahkan. Ia menjadi jembatan atau pontifex atau jalan dan sekaligus titik fokus pertemuan kedua pihak, ya, antara manusia dengan Allah yang telah bermusuhan sepanjang sejarah manusia dan sejak Adam jatuh dalam dosa. Sebab itu yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, saudara, itu berbunyi, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, akulah jembatan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya tanpa melalui imam besar Yesus ini, tanpa melalui fungsinya sebagai pontifex atau tugas tanggung jawab sebagai imam besar ini, maka tidak bisa ketemu dengan Bapa kita di sorga. Ya, maka kita menjadi anak yang terlantar, yang akhirnya binasa. Haleluya, saudara. Ya, saya mau angkat ini ayat 1 nih yang sering dipakai ini. Mudah-mudahan tidak salah konteks, saudara. Ya, karena konteks Alkitab katakan seperti itu, karena sering saya dengar ya ketika ada KKR atau ibadah-ibadah dipimpin oleh WL, katakan kalau Yesus ditinggikan di sini, dia akan menarik banyak orang. Dan saya tahu mereka ambil ayat ini. Mari kita lihat konteks ayat ini sesungguhnya. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 32 sampai 33, 2 ayat ini, saudara. Mari kita lihat di sini apa makna ayat ini. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara perhatikan ini, kalau kita lihat ayat ini saja berdiri sendiri, oh berarti Yesus dimuliakan tempat ini, kita sorak-sorak dia, kita puji dia, kita agungkan dia, maka dia bisa menarik banyak orang. Saya rasa ini salah konteksnya. Karena konteks ini artinya waktu Yesus ditinggikan artinya apa? Yesus diangkat dari bumi dan langit. Di tengah-tengah tergantung di antara langit dan bumi, antara sorga dan bumi. Baru di situ ada kuasa untuk menyelamatkan semua orang yang datang kepada Yesus. Dan kita bisa tahu keterangannya itu pada ayat yang ke-33. Ini katanya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati, saudara. Ya, dia akan mati seperti apa? Dia akan disalib, dia tergantung di antara sorga dan bumi. Maka disitulah ada kuasa untuk menarik dan menyelamatkan semua manusia dari tiap kaum, suku, bangsa, dan bahasa. Haleluya, saudara. Saya percaya sudah bisa mengerti teks ayat ini, sehingga jangan salah teks, saudara. Ya, bisa penyesatan tuh kalau salah teks itu seperti itu. Haleluya. Kenapa? Ketika Yesus tergantung di antara sorga dan bumi, di situ adalah kuasa yang bisa menarik, menyelamatkan banyak orang, termasuk saudara dan saya. Percaya, bilang amin. Haleluya. Kemudian bagian yang C, dari Yesus sebagai imam besar atau sebagai perantara, sebagai pontifex. Nah, dia katakan di sini bahwa Allah menjumpai manusia melalui Kristus Yesus. Dan manusia menjumpai Allah juga melalui Kristus Yesus. Jadi sebab itu dia datang menjelma jadi manusia. Supaya tadinya Bapa yang di sorga dalam keadaan yang roh tidak bisa dilihat dengan panca indera manusia.
maka kita susah meneladani karakter sikap hati daripada Bapa itu sendiri. Maka orang Israel, orang perjanjian lama, semua mereka gagal untuk bisa dapat mengikuti teladan daripada Bapa di sorga. Tapi dengan kedatangan Yesus menjelma, berinkarnasi jadi manusia, bahwa kita bisa melihat, oh seperti inilah kita bisa belajar pelayanan seperti apa, belajar rendah hati seperti apa, belajar menyangkal diri seperti apa, kemudian juga belajar mengasihi seperti apa, belajar melayani seperti apa. Karena itu Bapa yang ada dalam Yesus itu yang telah menjelma jadi manusia, dan kita bisa lihat dengan mata kepala kita. Dan itu kita bisa baca dalam surat Kolose pasal yang pertama ayat 15, 19, dan pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Iya, itu Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan di sorga. Tapi ketika Yesus tampil, maka gambaran Allah yang tidak kelihatan sekarang jadi kelihatan, jadi nyata di depan mata kita loh. Sehingga kita mudah akan mengikuti semua teladannya, sikap hatinya, karakternya, tingkah lakunya, ucapannya, dan segala sesuatu yang ditinggalkan buat kita. Betul dikatakan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, tapi sekarang jadi kelihatan di depan mata kita. Ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah itu berkenan diam di dalam Yesus. Jadi seluruh kepenuhan Allah utuh. Kalau lihat Yesus, lihat Allah. Maka Yesus sering bilang, kalau kamu lihat aku sama dengan kamu lihat Bapa. Haleluya. Itu yang tidak diterima oleh Yahudi. Zaman itu imam-imam zaman itu, saudara. Kemudian kita akan baca juga dalam surat Kolose pasal yang kedua, itu di dalam ayat yang ke-9. Sebab di dalam dialah, dalam Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kita bisa lihat Allah yang adalah roh, tapi sekarang sudah menjelma. Maka dalam kebentuk jasmania itu kita bisa lihat dengan panca indera kita. Berarti kita bisa mengikuti teladan Bapa kita yang adalah gambar yang ada pada Yesus sendiri. Nah, makanya sudah lihat di sini dia sebagai pontifex atau pengantara. Allah menjumpai manusia untuk bisa dapat menyatakan kehendak dan pribadi kepada manusia. Itu melalui Kristus Yesus. Kita lihat Kristus Yesus, seperti itu juga Bapa kita yang di sorga. Walaupun belum ketemu, tapi kalau melihat Yesus, maka kita sudah tahu seperti inilah Bapa kita di sorga. Dan manusia bisa menjumpai Allah juga melalui Yesus Kristus sebagai perantara, sebagai pontifex, sebagai jalan, atau sebagai mediator, saudara. Haleluya, percaya bilang amin. Betapa kita orang yang berbahagia sekali. Kemudian di sini pada bagian yang kedua, kalau tadi Yesus sebagai pontifex, sekarang bagaimana dengan kita? Saudara dan saya. Bagian yang kedua yang terakhir ini, kita semua yang percaya kepada Yesus, yang sudah dithabiskan sebagai imamat yang rajani. Perhatikan, lewat apa pertabisan? Darah Yesus, lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Perhatikan ini pertabisan imam. Tidak bisa kurang satu, saudara. Saya ulangi lagi, darah Yesus sebagai penebus kita, menghapus dosa kita, pelanggaran dan kesalahan kita. Yang kedua adalah baptisan air untuk membersihkan hati nurani kita, jadi hati yang baru, yang baik. Kemudian Roh Kudus adalah meterai kita sebagai anak Allah, pewaris kerajaan, untuk bisa menjabati imamat yang rajani, untuk membangun jembatan supaya setiap orang dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa dapat datang kepada Bapa melalui Kristus Yesus dan diselamatkan. Itu menurut saudara, melalui saudara dan saya yang sudah ditabiskan dengan tiga material ini, darah Yesus, air, dan Roh Kudus. Kita menjadi imamat yang rajani sebagai pontifex, sebagai pembangun jembatan, sebagai pengantara, sebagai mediator untuk lewat Yesus, maka orang bisa ketemu dengan Bapa di sorga. Maka sebelum Yesus naik ke sorga, dia melepaskan kuasa otoritasnya. Dia memberikan kuasa pengurapan imam dan raja yang disebut dengan dunamos exousia, yang kita bisa baca di ayat yang terakhir kita dalam Kisah pasal yang pertama ayat yang ke-8. Haleluya. Dikatakan seperti ini sebelum Yesus terangkat ke sorga. Tetapi kamu akan menerima kuasa
Apa kuasanya? Kuasa sebagai imam dan ngerjani. Ya, kuasa sebagai imam dan raja, pengurapan imam dan raja. Karena di situ ada kuasa untuk bisa mengadakan mujizat, bisa menggerakkan kuasa surga, mengusir setan dengan kuasa Allah, dan juga bisa berbicara atas nama Tuhan. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita bicara, ya aplikasinya di lingkungan keluarga kita bicara Yerusalem, atau di kantong-kantong Kristen itu bicara Yerusalem, dan Yudea itu bicara juga di wilayah di mana kita tinggal, kemudian Samaria ya provinsi yang lain, dan akhirnya sampai kepada ujung bumi, negara-negara yang tanpa batas yang berdiam setiap suku, bangsa, kaum dan bahasa. Dan itu adalah tugas-tugas keimamatan kita sebagai pontifex untuk membangun jembatan sebagai pengantara supaya mereka bisa lewat Yesus bisa sampai kepada rumah Bapa yang kekal, bisa ketemu dengan Bapa di sorga. Amin, haleluya. Demikian dapat saya sampaikan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menerimanya, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Bapakku yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Bapakku yang di surga, beri berkat-Mu pada kami, ampuni kesalahan, lepaskan dari yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa. Bagimulah kemuliaan kekal selamanya. Dengan segenap hati ku sujud menyembah-Mu, dengan segenap jiwa ku bersyukur memuji-Mu. Bapakku yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari istimewa yang Kau beri, di mana kami bisa dapat lagi menikmati hidangan dari sorga, roti hidup yang turun dari sorga, yaitu firman Tuhan sendiri yang mengajari kami pada seri yang ke-7 ini bagaimana dengan tugas dan tanggung jawab seorang imam. Dan kami juga terpanggil sebagai imam-imam di akhir zaman ini untuk merajai, membangun sistem kerajaan sorga di bumi. Kiranya Roh Kudus yang tanpa batas itu akan meremahi setiap firman yang sudah hamba sampaikan. Secara manusia hamba sangat terbatas dalam perkataan dan pemahaman pengertiannya.
Tapi kami percaya firman yang sudah disampaikan, sudah keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini adalah firman yang berasal daripada Tuhan sendiri, akan meremahi setiap perkataan firman ini, sehingga setiap yang sudah mendengar sejauh mana suara ini bisa dapat didengar, akan bisa mengerti, memahaminya, dan bisa menjadi berkat buat mereka, akan berkat menjadi imam-imam di akhir zaman ini, untuk bergerak bersama-sama menjadi satu pasukan yang luar biasa di akhir zaman ini, untuk memenangkan setiap kaum, suku, bangsa, dan bahasa. Haleluya Bapa dalam sorga, terima kasih buat hari yang spesial luar biasa ini. Berkati semua yang sudah terlibat di dalam program ini, dalam penyiaran ini. Biar Tuhan sendiri juga memberkati kami, kembalikan berkat berlipat kali ganda. Buka tingkap-tingkap langit kepada semua yang sudah mendengar firman hari ini. Curahkan berkat dari sorga, berkat rohani dan berkat jasmani terpenuhi dalam kami semua, sehingga kami bisa menikmati kelimpahan dalam ribaan kami. Begitu juga berkat dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus memenuhi kami semua. Halo semua belalang pindahan, pelompat, balam pelahap, tidak makan berkat yang telah berikan dalam ribaan kami, sehingga kami bisa menikmati seutuhnya dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Semua rancangan kuasa kegelapan di alam roh untuk mendatangkan kecelakaan bahkan maut, baik lewat kecelakaan lalu lintas, baik juga lewat bencana alam, baik juga lewat tangan orang fasik, baik lewat sakit penyakit terbaru, rumah sakit, pisau operasi, virus, bakteri, kuman, bentuk apa saja, kami tolak, kami katakan tidak terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus disembuhkan kembali, yang mengalami kelemahan tubuh dikuatkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus, yang punya persoalan masalah berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus, yang punya beban berat berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus, yang terikat Tuhan dengan ketakutan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kelepasan sehingga dia bisa tenang kembali. Bangun iman percaya kami semua, pengharapan kami semua semakin berkat, bertambah semakin kuat, dan kasih kami semakin melimpah untuk bisa mengasihi Tuhan, mempercayai Tuhan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di akhir pertemuan daripada ibadah kami pada hari ini, kami percaya kami tidak akan berpisah dengan tangan yang hampa, tapi ada berkat spesial yang Tuhan siapkan buat kami. Sebab itu dengan iman kami akan mengangkat, menadakan tangan kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami siap akan terima berkat yang datang dari Bapa kami yang sangat mengasihi kami. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus akan memberkati dan melindungi kita kemanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus akan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia, sehingga kita menjadi orang yang unggul, excellent, orang yang kepala bukan ekor. Hidup kita akan naik dan tidak turun. Kita menjadi orang yang supranatural, extraordinary. Tuhan Yesus akan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera berkelimpahan yang terpelihara di hati dan pikiran kita, yang ada dalam hati kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, dan kita semua terima berkat ini sama-sama kita katakan amin. Shalom. Kita akan ketemu pada seri pengajaran firman Tuhan pada minggu akan datang. Tuhan Yesus memberkati.